Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan membacakan materi manajemen lembaga keuangan syariah non-bank tentang OJK dan LPS yang beranggotakan yang pertama Delvi, yang kedua Hadid Al-Mauzah, yang ketiga Akdise Dwi Yulandari, yang keempat Husnaini. Baiklah, saya Akdise Dwi Yulandari akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian OJK dan LPS. Yang pertama, pengertian OJK. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk mengganti peran LK dalam peraturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam peraturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian LPS. LPS adalah kepanjangan dari Lembaga Penjamin Simpanan, yang pengertiannya adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau Undang-Undang LPS, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Fungsi didirikan LPS adalah untuk menjamin simpanan nasabah di bank apabila bank tersebut dilikuidasi atau dicabut izin usahanya. Maka LPS akan membayar simpanan nasabah tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Baiklah, saya Husnaini, NIM 1930401060. Saya akan melanjutkan presentasi dari tema saya sebelumnya, yaitu tugas Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Yang kelima, melaksanaan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Tugas dari OJK. Berdasarkan pasal 3 RUU OJK, OJK dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan. OJK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. B. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. C. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. D. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. E. Mengurangi tingkat kejahatan keuangan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Sebelumnya saya Delvi, NIM 1930401006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Yang materinya itu adalah wewenang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kemudian wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kita masuk ke yang pertama, yaitu wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Yang pertama itu menetapkan dan memungut premi penjaminan. Kemudian yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Kemudian yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Kemudian yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Kemudian yang kelima, melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atau konfirmasi atas data tersebut. Kemudian yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Kemudian yang selanjutnya, menunjuk, menguasakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Kemudian yang selanjutnya, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Kemudian yang terakhir itu menjatuhkan sanksi administratif. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu wewenang dari OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 9, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa wewenang, diantaranya yaitu OJK memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan operasional pengawasan terhadap suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, OJK juga berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya, memberlakukan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor keuangan. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Kemudian yang kelima, memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak lain. Kemudian ada beberapa wewenang lain yang dimiliki OJK, diantaranya adalah terkait kasus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan yang meliputi yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, kemudian rasio kecukupan modal minimum, batas simpanan per kredit, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Kemudian yang keempat adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian. Saya Hadid Almoza, NIM 1930401014, akan menjelaskan tentang mekanisme kerja OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Yang pertama, mekanisme kerja OJK. Dalam rangka pencapaian tujuannya, OJK memiliki beberapa strategi. Yang pertama, mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.
Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Yang ketiga, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi lembaga keuangan. Yang keempat, mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Yang kelima, meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko lembaga keuangan. Yang keenam, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif serta komprehensif. Selanjutnya, mekanisme kerja LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pada seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi wilayah Republik Indonesia, baik umum dan bank tersebut mencantumkan logo LPS di setiap kantor cabang, nasabah tidak dibebani biaya agar simpanannya dijamin karena bank telah menanggung seluruh penjaminannya. Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS untuk bank konvensional seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Untuk bank syariah, yang pertama tabungan wadiah, mudharabah, giro wadiah, mudharabah, deposito mudharabah, dan simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar 2 miliar dalam kurun waktu sejak tanggal 13 Oktober 2008. Syarat-syarat agar simpanan nasabah dapat dibayar oleh LPS untuk simpanan pada bank konvensional. Yang pertama, simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat suku bunga. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Untuk pada simpanan bank syariah, yang pertama, simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank. Dan yang kedua, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Dan selanjutnya, cara LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah. Sebelum LPS membayar klaim simpanan, LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan simpanan layak bayar selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut. Simpanan yang layak bayar akan mulai dibayarkan kepada nasabah penyimpanan melalui bank yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak proses dimulai. Sedangkan untuk jangka waktu pengajuan penjaminan yang dilakukan oleh nasabah adalah 5 tahun sejak izin usaha bank tersebut dicabut.